Kota Surabaya saat ini menjadi daerah penyumbang kasus positif corona tertinggi di Jawa Timur secara keseluruhan. Angka penyebaran COVID-19 di Jawa Timur terus merangkak naik. Seperti apa kesiapan pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadapi corona dan apakah new normal akan diberlakukan? Kita akan berbincang langsung dengan Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa. Selamat sore Ibu Khofifah. Ya, selamat sore. Iya, Bu Khofifah. Sebelum membahas mengenai penanganan COVID di Jawa Timur, saya ingin minta komentarnya Bu Khofifah terkait kemarin yang sempat viral. Ini Wali Kota Surabaya Bu Risma yang marah besar karena mobil PCR bantuan BNPB yang seharusnya digunakan untuk tes swab massal di Surabaya dialihkan ke Tulung Agung dan Lamongan. Mudah-mudahan misinformasi saja, karena saya rasa sangat banyak media yang sudah publish bahwa BNPB itu memberikan support untuk Jawa Timur. Sangat banyak media mainstream. Saya mungkin tidak bisa sebut, tapi sangat banyak media mainstream. Dan kami bersurat kepada BNPB sejak tanggal 11 Mei. Saya yang tanda tangan sebagai Kepala Gugus Tugas. Kemudian Pak Pangdam bertelepon dengan Pak Doni. Saya juga bertelepon dengan Pak Doni. Dan ketika kami diminta koordinasi dengan Pak Dodi, salah satu deputi, lalu Pak Dodi juga bertelepon dengan Kalaksa BPBD Jawa Timur bahwa mobil siap jalan, ini nomor polisinya, ini nomor handphone drivernya, serah terima juga dengan Kalaksa BPBD Jawa Timur, juga dengan koordinator tim kuratif Jawa Timur. Jadi sebetulnya secara legal dan operasional ini didedikasikan untuk Jawa Timur. Baik. Kemudian kita menyiapkan pertama kali justru untuk Surabaya tanggal 27. Kemudian hari kedua juga untuk Surabaya. Nah, setelah itu dikoordinasikanlah oleh Pak Dr. Joni kepada Kepala Dinas Kesehatan Surabaya. Bagaimana berikutnya? Nah, menurut penjelasan Pak Dr. Joni, kemarin juga sudah disampaikan kepada teman-teman awak media, beliau Kepala Dinas Kesehatan Surabaya, PLT, itu mendeliver kepada seseorang yang disebut namanya Denny. Tetapi tidak ada sama sekali untuk minta mobil ini tetap di Surabaya. Nah, karena permintaan dari daerah cukup banyak dan angka yang juga muncul di beberapa titik, misalnya Tulungagung, PDP yang meninggal ini kedua terbesar setelah Surabaya, ya akhirnya ke Tulungagung lalu ke Lamongan. Nah, ketika kemarin dikonfirmasi ya sudah besok silakan, hari ini dua-duanya di Surabaya. Jadi saya mohon saat-saat seperti ini kita saling mengkoordinasikan, berkali-kali saya menyampaikan. Kuncinya adalah sinergi dan integrasi. Sinergi dan integrasi. Baik. Maka kalau misalnya sesuatu yang urgent, komunikasi saya rasa jangan dideliver ke mereka yang mungkin tidak terlalu firm bahwa ada urgensi tertentu. Baik. Jadi mudah-mudahan karena misinformasi saja. Baik. Gitu. Pada akhirnya bagaimana Bu Khofifah kemudian Pemprov Jawa Timur memfasilitasi swab tes yang sempat gagal di Surabaya karena mobil PCR-nya ini kemudian dialihkan? Oh, enggak gagal. Saya harus sampaikan begini. Di Surabaya itu ada Rumah Sakit Sutomo yang juga punya mesin 4. Baik. Di Surabaya itu ada BBTKL. Di Surabaya itu ada BBKL. Jadi ada BBTKL, ada BBKL. Ini 3, masih satu lagi PHC. Justru yang kasihan itu yang di luar Surabaya yang mereka tidak disupport oleh lab yang cukup. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa balai-balai lab di Surabaya ini hampir semua terkonsentrasi di Surabaya. Kecuali Malang Raya sekarang ada UB dan ada Sutomo. Nah, di luar itu lab ini ada di Surabaya. Lab di Surabaya sangat cukup.
hari ini. Kalau ditambah dengan mobil, maka ini bisa melakukan outreach, jadi penjangkauan. Oleh karena itu yang di luar Surabaya yang tidak ada balai labnya, lalu kita sapa dengan cara apa? Ada TCM yang sekarang baru mulai dioptimasi di 5 ex-karesidenan. TCM adalah tes cepat molekuler, tetapi pasti tingkat optimasinya tidak seperti dengan mesin PCR test yang ada di laboratorium yang sudah ada. Jadi pada dasarnya lab ini adanya di Surabaya. Jadi saya sampaikan sinergi dan integrasi. Kira-kira sederhana sih menurut saya. Ya. Baik, Bu Kofifa, kini kita beralih ke penanganan COVID di Jawa Timur secara general. Jawa Timur ini kan tidak termasuk dalam 4 provinsi yang ditetapkan pemerintah pusat untuk penerapan memulai protokol new normal ya. Tapi beberapa pusat perbelanjaan di Surabaya misalnya sudah mulai mempersiapkan protokol-protokol untuk new normal begitu, Bu Kofifa. Pada dasarnya pusat perbelanjaan di Surabaya tidak pernah ditutup saat PSBB. Saya ingin tidak pernah ditutup saat PSBB. Jadi sebetulnya sudah normal, sesungguhnya sudah berjalan seperti itu. Justru yang sekarang ini kita sedang melakukan koordinasi dengan Pak Pangdam dan dengan Pak Kapolda. Semua kita pasti ingin menyiapkan new normal, semua kita. Tetapi sebelum new normal, PBB punya pedoman transisi pasca restriksi, transisi pasca PSBB. Ada 6 item yang oleh PBB itu harus dipedomani oleh mereka yang akan menyiapkan transisi menuju new normal. Salah satunya adalah harus bisa dibuktikan bahwa daerah bisa mengendalikan penurunan dari yang terdampak COVID. Lalu yang keenam adalah dipastikan bahwa masyarakat itu berpartisipasi aktif. Kenapa kemudian kita seringkali menyiapkan role model seperti di Malang Raya. Hari ini adalah PSBB hari terakhir, sekali PSBB dan hari ini hari terakhir. Maka besok di Malang Raya sudah akan dimulai transisi pasca PSBB. Ini yang saya selalu sampaikan. Role model ini antara lain dikuati karena ada Kampung Tangguh. Kampung Tangguh ini di Kota Malang, Kabupaten Malang dan Batu. Ini bottom up participation. Jadi tetangga mengingatkan tetangga, tetap wajib masker, tetap wajib physical distancing, tetap wajib menyiapkan pola hidup bersih dan sehat. Tetapi kalau itu harus diremot oleh pemerintah, katakanlah kabupaten, kota, atau provinsi, span of control-nya terlalu jauh. Tapi kalau oleh tetangga, basis RT, diluaskan lagi basis RW. Dan alhamdulillah pola kampung tangguh yang ada di Malang Raya sudah diinisiasi oleh Pak Pangdam dan Pak Kapolda di Surabaya. Maka di Surabaya sudah mulai Kampung Tangguh Surabaya Wani, kira-kira gitulah. Ini inisiasi dari Pak Pangdam dan Pak Kapolda setelah melihat best practice yang dilakukan di Malang Raya dan alhamdulillah sekarang sudah mulai direplikasi di Surabaya, juga Sidoarjo dan Gresik. Baik, jadi untuk di Surabaya, apakah ini tadi disebutkan juga akan direplikasi di Surabaya? Apakah Kampung Tangguh ini yang nantinya akan diterapkan juga di Surabaya? Atau ada strategi lain mungkin Bu Kofifa untuk Surabaya? Karena mengingat Surabaya ini, salah satu epicentrum positif di Jawa Timur. Ya, betul-betul. Jadi sebetulnya yang diinisiasi oleh Pak Pangdam dan Pak Kapolda ini melihat best practice di Malang Raya. Di uji cobalah berbasis RW. Bottom up participation ini menjadi bagian dari penguatan seperti halnya pedoman PBB untuk transisi pasca restriksi. Berarti transisi pasca PSBB ini harus disiapkan menuju new normal. Kalau misalnya sudah ada kesadaran bersama, ada upaya saling mengingatkan bersama, ada upaya untuk bisa menjaga bahwa kita harus sama-sama sehat, maka kita harus punya semangat untuk melindungi yang satu dengan yang lain. Maka pastikan menggunakan masker kalau keluar rumah, maka pastikan physical distancing, maka pastikan untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat. Ini dari bawahnya.
Tapi kan ini banyak rumpunnya, kuratifnya. Rumah sakit ini ada berapa banyak? Dari rumah sakit yang berapa banyak, berapa yang punya ventilator, berapa yang jadi ruang isolasi, berapa yang negatif pressure. Maka Pemprov menyiapkan rumah sakit lapangan atau rumah sakit darurat. Ini insya Allah full capacity ya, maksimum capacity bisa sampai 500. Kita menggunakan gedung yang dimiliki oleh Balitbangkes. Jadi ini punya Kementerian Kesehatan. Tenda-tenda yang kita siapkan adalah bantuan dari gugus tugas pusat. Nah, sekarang kita koordinasikan kembali dengan Pak Pangdam dan Pak Kapolda bagaimana kemudian penguatan dari rumah sakit lapangan ini betul-betul akan bisa memberikan layanan yang bisa memiliki peningkatan daya kesembuhan yang bagus. Jadi kan sebenarnya rumah sakit lapangan ini untuk yang kategori gejala klinis ringan sampai sedang. Sedang sampai berat tetap harus dirujuk ke rumah sakit rujukan utama. Jadi kira-kira begitu. Insya Allah kami di Pemprov koordinasi sama Pangdam dan Kapolda ini sangat intens. Baik, Bu Kofifa, sejauh ini dengan keberadaan rumah sakit lapangan dan rumah sakit rujukan yang ada, sudah cukup untuk kapasitasnya untuk seluruh pasien positif dan juga ODP maupun PDP di Jawa Timur? Jangan bilang Jawa Timur. Kalau Jawa Timur saya bilang Batu itu hanya terpakai 20%. Sesungguhnya yang full capacity ini Surabaya. Yang full capacity. Jadi yang sudah sampai ke UGD, Oleh karena itu maka kita menyiapkan rumah sakit lapangan atau rumah sakit darurat. Tapi di kabupaten yang lain karena mereka melakukan ekstensifikasi yang cukup dari rumah sakit itu, maka sesungguhnya mereka tidak kekurangan bed isolasi. Baik, nah, jadi ini memang khusus rumah sakit Surabaya lapangan karena khusus memang di 54% ini. Enggak, ya hanya kita menyiapkannya di Surabaya. Baik. Tapi kalau Malang Kabupaten mereka sudah menyiapkan di Kepanjen. Jadi beberapa kabupaten kota lain mereka memang sudah menyiapkan. Di Surabaya ini Pemprov menyiapkan kalau maksimum capacity itu bisa sampai 500 pasien. Kita bisa rawat di sana dengan kategori gejala klinis ringan sampai sedang. Baik, selain Surabaya saat ini yang juga menjadi epicentrum di Jawa Timur yang perlu dikhawatirkan di mana lagi, Bu Kofifa? Di Sidoarjo. Sidoarjo ini ada beberapa titik yang beririsan langsung. Kalau secara administratif memang mereka tahu ini wilayah Sidoarjo dan Surabaya. Tetapi kalau secara mobilitas masyarakat ini sebetulnya langsung bersambung-sambung gitu. Sehingga memang Sidoarjo hari ini akan menjadi bagian dari atensi yang tidak sederhana bagi Pemprov untuk bisa menyampaikan bahwa ini titik-titik yang memang berkait erat dengan wilayah Surabaya. Sama dengan Gresik. Gresik di 2 kecamatan itu langsung berhimpit. Masyarakatnya yang memang mobilitasnya, kemudian interaksinya itu memang langsung berhimpit. Oleh karena itu untuk bisa menjaga sama-sama melakukan proses untuk bisa memproteksi di beberapa titik yang menjadi langsung bersinggungan Sidoarjo dan Surabaya itu juga menjadi prioritas penyiapan kampung tangguh di sana. Baik. Jadi sama-sama kita ingin mengajak masyarakat menjadi bagian yang ikut menjaga bahwa mereka harus terlindungi, mereka harus sehat, maka mereka harus bersama-sama proaktif. Saya yakin sih masyarakat Surabaya, Sidoarjo dan Jawa Timur pada umumnya memiliki tingkat partisipasi yang sangat tinggi. Baik, partisipasi masyarakat harus proaktif juga untuk membantu Pemprov tentunya. Terima kasih banyak Bu Kofifa sudah bergabung bersama kami di Special Report. Semoga Pemprov Jawa Timur bisa tentunya dengan segala langkah yang disiapkan mengatasi kasus COVID-19 di Jawa Timur yang masih tinggi.